Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Saudara tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak pencobaan yang melanda bangsa kita. Adanya COVID-19, adanya banjir, gempa bumi, dan bahkan gunung meletus. Adanya longsor saat ini. Ini semuanya adalah peringatan bagi kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita. Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita. Roh Kudus yang sanggup untuk menjaga dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan di tempat ini. Kita akan menyembah Dia. Kita akan mendengarkan firman-Nya dan menerima urapan yang dahsyat. Biarlah saat ini mujizat Tuhan terjadi di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati kepada Tuhan kita Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di hadirat-Mu, sebab Engkau masih mempercayakan hidup bagi kami. Nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Roh Kudus, biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau yang menemani dan melindungi kami. Engkaulah yang menolong kami Tuhan untuk memberikan konsentrasi bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau di tempat ini. Satukan hati kami saat ini Roh Kudus. Segala roh-roh yang akan mengganggu dalam ibadah kami, ibadah Zoom kami hari ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang berdaulat di dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan Engkaulah yang ada saat ini di setiap kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Bapa, silas bela Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita yang cinta Tuhan katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita maju dalam kuasa Roh Kudus, sebab kemenangan telah diberikan kepada kita. Kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan, dan kita bersorak-sorai. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan, bersoraklah. Pengharapan-Nya telah dicurahkan, kuasa mujizat-Nya pun dinyatakan. Mari kibarkan panji-Nya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kami lebih lagi memuji menyembah-Mu di tempat ini. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan, bersorak
di rumah-Mu. Karena lebih baik satu hari kami di rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur sampai saat ini. Ebenezer, artinya sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sampai saat ini kita masih bersama-sama beribadah. Saya yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk beribadah. Roh Kudus mengajar kita firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku firman. Maka khotbah hari ini adalah judulnya keberhasilan atau keuntungan. Itu ada pada firman. Kalau kita mau berhasil, beruntung dalam segala-galanya, kita harus cinta firman. Tanpa firman tidak mungkin ada keberhasilan. Maka jemaat Tuhan, jangan malas membaca firman. Renungkan firman siang dan malam supaya engkau berhasil, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dan 9. Ya. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan bilang pada Yosua, Yosua, renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuh, perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung kalau engkau renungkan firman Tuhan siang malam. Itu firman Tuhan kepada Yosua. Maka Yosua lah yang merebut tanah Kanaan dan menaklukkan tanah Kanaan, karena dia merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya singkat saja. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan tawar hati, jangan kecut. Kalau kita renungkan firman Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Immanuel akan menyertai kita di mana kita berada. Kalau kita renungkan firman Tuhan, pasti kita berhasil, beruntung dimanapun kita berada. Firman Tuhan itu berlaku untuk seluruh dunia. Seperti dikatakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12. Ulangan pasal 7 mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini mengenai berhasil. Ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu atau firman itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan bersumpah berjanji akan memberkati kita. Ayat yang ke-13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi Tuhan akan berkati dalam segala hal. Semua ternak, semua pertanian dan sebagainya diberkati. Ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Luar biasa itu janji Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berkati. Ayat 15.
Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu yang akan ditimpakan kepadamu, tapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Nah, kalau kita renungkan firman Tuhan siang malam, kita bertindak hati-hati dengan firman Tuhan, maka semua penyakit termasuk penyakit COVID akan disingkirkan Tuhan daripada kita. Itu dia. Makanya saya minta jemaat Tuhan, cintailah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati. Dalam Ulangan 28, Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, tetap mengenai firman Tuhan. Tuhan mengatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya atau firman-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Semua berkat akan datang pada kita. Semua itu karena firman. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak diberkati? Dia berusaha tapi gagal terus. Gagal. Kenapa? Mereka itu malas baca renungkan firman. Itu penyebabnya. Maka saya minta kepada jemaat GBI Pemulihan, taatilah firman Tuhan. Iman berasal dari pendengaran firman Tuhan. Roma 10:17. Jadi kalau kita penuh firman, kita renungkan firman Tuhan siang malam, kita pasti akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan pasti kita diberkati. Ya, seperti ini kan Daud katakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang cinta firman. Dia katakan di dalam ayat yang Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Daud bilang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Daud bilang, apa saja yang perbuatnya berhasil kalau kita renungkan firman Tuhan siang malam. Kenapa Daud berhasil? Karena dia merenungkan firman Tuhan siang malam. Kenapa Yosua berhasil merebut tanah Kanaan? Karena dia merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan dia bisa bertindak hati-hati sama firman Tuhan. Maka dia berhasil. Ini rahasia keberhasilan. Di dalam Yehezkiel, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti firman Tuhan. Tanda bahwa kita mengasihi Yesus adalah kita nurut firman Tuhan. Jangan bilang, aku mengasihi Yesus, tapi engkau melanggar firman. Bohong itu. Tanda bahwa kita mengasihi Yesus ialah kita harus melakukan firman. Kita cinta firman. Kita menuruti firman. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, taat firman Tuhan, maka Yesus dan Bapa akan datang kepada kita, berdiam bersama dengan kita. Bayangkan, Bapa bersama dengan Yesus akan datang kepada kita, diam bersama kita. Kalau kita renungkan firman Tuhan siang malam, kita menuruti firman Tuhan. Ayat yang ke-26, yang mengajar kita firman itu Roh Kudus. Di ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang mengajar kita firman, Roh Kudus mengingatkan kita firman. Makanya kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, berdoa dulu, Tuhan Yesus tolong saya. Roh Kudus ajarkan saya firman-Mu ini. Roh Kudus ingatkan saya firman-Mu ini. Baru kita mulai membaca firman. Kita renungkan, pasti Roh Kudus akan mengajar kita firman. Itu perlunya kita kerjasama dengan Roh Kudus. Selalu minta Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita berpegang firman Tuhan. Seperti katakan dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup,
menurut segala firman-Ku dan tetap berpegang pada firman-Ku dan melakukannya. Kalau kita penuh Roh Kudus, pasti kita cinta firman. Dan Roh Kudus akan mengajar kita firman. Roh Kudus mengingatkan kita firman. Roh Kudus menolong kita jadi pelaku firman dan kita diberkati. Seperti katakan dalam 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia lain, manusia yang supernatural, manusia yang berhasil. Maka dikatakan di ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau tuh. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain, dan apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Itu dia. Makanya kita umat GBI selalu harus penuh Roh Kudus dan renungkan firman Tuhan siang malam. Kita harus haus terus kepada Roh Kudus. Kita minta terus supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kalau kita penuh Roh Kudus, pasti kita cinta firman. Jadi keberhasilan ada di firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya jemaat pemulihan, saya mohon supaya kalian selalu minta Roh Kudus pada Tuhan. Siang malam terus berkali-kali minta, Tuhan Yesus urapi saya dengan Roh Kudus-Mu. Minta terus, maka Roh Kudus terus mengalir. Minta terus, Roh Kudus terus memenuhi kita. Dan kalau kita penuh Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memimpin kita haus untuk merenungkan firman. Dan pada saat kita mau membaca firman, kita minta dulu, Roh Kudus tolong saya untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus ajarkan ajarkan kami firman-Mu ini, Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan saya firman-Mu ini. Jadi nanti Roh Kudus ngajar kita firman, Roh Kudus ingatkan kita firman. Dan pasti kita berhasil. Itu yang Tuhan mau. Kita harus benar-benar cinta firman. Berkat ada di firman Tuhan. Ya. Yang terakhir dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-3 sampai dengan 6. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak tuh. Waktu Yesus datang melihat murid-muridnya di pantai, mereka tahu bahwa muridnya itu gagal total sebagai seorang nelayan, gagal total menangkap ikan, satu ekor pun tidak ditangkap. Yesus tahu itu. Lalu Yesus masuk ke perahunya Simon. Dia mulai ngajar firman Tuhan. Ngajar firman Tuhan, disampaikan firman. Seolah dikatakan, ini rahasianya kan supaya kamu berhasil, kamu renungkan firman Tuhan dulu. Lalu Yesus sampaikan firman Tuhan. Sesudah Yesus sampaikan firman Tuhan, dia katakan, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sesudah mendengar firman, Yesus bilang, sekarang bertindak. Ayo, bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalamu, pasti berhasil. Kenapa? Kamu sudah dengar firman yang saya sampaikan. Kamu sudah dengar. Lalu Simon Petrus menebarkan jalannya, ternyata dia menangkap ikan banyak sekali sampai jalannya koyak. Bayangkan, dari tidak berhasil, ya nihil, bisa berhasil luar biasa. Kenapa? Karena taat firman. Simon bilang, Tuhan, telah semalam-malaman kami berusaha menangkap ikan, seekor pun tidak dapat ikan. Tapi karena Engkau yang suruh, Engkau yang perintahkan, aku akan tebarkan jala. Jadi di sini Simon taat kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan. Maka Simon mentaati firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Dia tebarkan jalannya dan berhasil. Itu dia rahasianya. Dari gagal total menjadi berhasil yang luar biasa. Itu kenapa? Firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ya. Seperti dikatakan dalam lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya
Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kembali lagi kepada firman. Ya, back to the Bible. Kembali kepada firman. Saya mohon jemaat Tuhan, cintai firman. Kalau engkau mau berhasil dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala-galanya, kalian harus renungkan firman Tuhan. Suami istri harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau dan anak-anak cucumu berhasil. Pekerjaanmu, pelayananmu berhasil. Dengarkan ini. Ini firman. Ini firman. Ini rahasia keberhasilan. Rahasia keberuntungan. Supaya kita taat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-firman yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami benar-benar cinta akan firman-Mu, supaya kami haus rindu terus-menerus diurapi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memenuhi kami, dan Roh Kudus akan mengajar kami firman, Roh Kudus akan mengingatkan kami firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kami menjadi pelaku firman, sehingga kami diubah jadi manusia lain, berhasil. Apa saya membuat tangan kami berhasil. Terima kasih Tuhanku. Sekarang kami tahu bahwa keberhasilan ada firman-Mu dan dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih karena Engkau terus-menerus mengurapi kami dengan Roh Kudus yang malam, dan Engkau terus menolong kami merenungkan firman-Mu, supaya kami cinta firman, kami mengerti firman-Mu, dan kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, supaya kami berhasil. Perjalanan kami berhasil, kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membuat kami cinta firman, untuk membuat kami selalu ingat firman, berpegang firman, melakukan firman Tuhan. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh, kami penuh dengan Roh Kudus, kami haus akan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami semua yang mendengar firman-Mu dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan ke atas kepada Tuhan Yesus. Pusatkan hati pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minta pada Tuhan Yesus supaya Engkau diurapi dengan Roh Kudus. Minta. Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Minta, masing-masing minta. Oh Yesus, pada kata Kau tanah mama. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami umat-Mu Tuhan yang angkat tangan saat ini. Hati kami haus rindu menerima urapan baru Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain. Apa saja yang kami berbuat, tangan kami berhasil. Inna malam kata kuntara mama, urasan tara mama. Oh Yesus, ini nama kami minta Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini, bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api, hingga di atas kami, membaptis, memenuhi kami, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus, api Roh Kudus, terima. Hosanna pamanama, illa pamanama katakan nama, irra pamanamina, Eloi pamanamina tok impara kunta, irsanta nama, Allah pamanama katakan nama, elo mename manama, Hosanna Hosanna, elaina pamanama katakan, urra pamanama kontoto, ini menapi manama. Roh Kudus penuhi kami terus, penuhi kami terus. Roh Kudus ubah kami jadi manusia lain, berhasil. Ilai pamanamina, irmana. Roh Kudus berikan kami kehausan merenungkan firman-Mu siang malam, supaya perjalanan kami berhasil, kami beruntung jadi saksi Kristus. Illa tok ampar kata pernah hurra pamanama kata karena nama. Haleluya, Hosanna Hosanna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tetap angkat tanganmu ke atas. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain, memberikan kepada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana, hosana. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kedigaya